kasih. Selamat berjumpa kembali dengan kami Suaranya kayaknya kurang. dengan kegiatan dengan judul kegiatan topik pada siang hari ini menerapkan sistem integrasi manajemen mutu dan anti penyuapan secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan sejawat dan teman-teman konsultan dari senior-senior Inkindo DPP Jatim maupun dari DPN. Terima kasih atas kehadiran dan supportnya kepada kegiatan acara ini. Pada siang hari ini topiknya memang sekarang ini lagi viral ini, Mas Ketua. Ini terkait dengan sistem manajemen mutu, sistem manajemen anti penyuapan. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam paparan kemarin LPJK sudah menyampaikan terkait dengan kewajiban penerapan SMAP dan SMM. Di dalam Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 sudah dijelaskan secara gamblang harus diterapkan sesuai tenggat waktu di tahun 2022, 1 tahun untuk usaha besar, 2 tahun untuk usaha menengah dan spesialis, 3 tahun untuk usaha kecil. Jadi kalau kita melihat berarti ada 3 tahun, ini sudah 2025, artinya semua harus menyampaikan atau menjalankan memenuhi SMAP tersebut. Tentunya kemarin juga sudah ada surat disampaikan dari LPJK juga, surat edarannya terkait dengan sanksi dan ketidaksesuaian. Artinya di sana tertulis pembekuan sementara di mana SBU tidak dapat digunakan untuk mengikuti tender atau mengikuti kontrak baru. Yang paling berat adalah pencabutan SBU yang dapat menyebabkan BUJK masuk daftar hitam selama 3 tahun. Peluang perbaikan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi diberikan waktu 15 hari sejak peringatan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Jika tidak diperbaiki dalam batas waktu, sanksi pembekuan atau pencabutan SBU diberlakukan sesuai Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Nah, terkait dengan hal tersebut, DPP Inkindo membuat terobosan-terobosan nanti ini. Akan disampaikan oleh kita kebetulan ada narasumber kita ada 2 orang, beliau-beliau ini yang Mas Kukus hadir ya. Ada Mas Irwan Susilo, STMT PM, selaku Ketua DPP Inkindo Jatim. Selamat siang, Mas Irwan. Kemudian ada juga Mas Insinyur Kukus Santiko Wijaya, STMT PM, selaku Ketua Badan Penjaminan Mutu DPP Inkindo Jatim. Mas Kuku yang ada di sana. Oke, terima kasih Mas Asep. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ketua. Matur nuwun atas kehadirannya. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa di dalam sistem manajemen anti penyuapan ini tentunya secara keseluruhan mungkin banyak 90% lebih badan usaha, terutama yang DPP kita di Jawa Timur ini belum menggunakan atau belum menerapkan SMAP. Nah, ini kita akan berbincang-bincang terkait SMAP itu apa sih, SMM itu apa. Ada SMM itu ISO 9001 yang kita ketahui, yang terakhir itu 2015 ya, 2015 maksudnya ya. Kemudian ada SMAP ISO 37001 dan sebagainya. Nah, 2 ini akan mungkin dikolaborasikan, nanti akan dijelaskan mungkin lebih detail lagi oleh narasumber kita yang kita banggakan bersama. Mungkin langsung kami berikan waktu untuk Mas Irwan untuk bisa menyampaikan sedikit
paparan bagi teman-teman peserta. Terima kasih, monggo Mas Irwan. Iya, terima kasih. Map ini atau SIMAP ini, jadi SIMAP ini adalah sistem integrasi manajemen mutu dan anti penyuapan. Nah, kenapa DPP Indo Jatim berupaya untuk menyusun atau melaksanakan SIMAP ini? Karena mengingat yang pertama adalah bahwa biaya yang dibutuhkan teman-teman untuk menyusun sistem manajemen mutu hingga sampai ke certified ataupun nanti lewat kerangka pancek ini cukup besar gitu Mas Asep ya. Yeah. Jadi kenapa kita menyusun SIMAP ini? Ya, yang pertama adalah itu. Jadi ini cukup besar di dalam hal bagaimana menyiapkan dokumen SMAP-nya. Makanya kita mau mencari terobosan agar biaya yang digunakan oleh teman-teman kita ini yang hampir 80% di kita ini adalah skala kecil. Dan tadi yang kedua bahwa dokumen SMAP ini sudah menjadi wajib ketika akan digunakan untuk perpanjangan. Dan tadi disebutkan juga sanksi-sanksinya cukup berat. Iya, kita melihat yang namanya pencabutan SBU itu ini satu hal yang barangkali menjadi petaka ya bagi kita yang di dunia konstruksi atau yang di jasa konsultan, karena kita tidak bisa lagi untuk bergerak begitu ya. Nah ini jangan sampai kendala-kendala ini membebani teman-teman dan kita mencoba untuk melakukan inovasi. Kemudian yang kita lakukan juga sebenarnya apa sih manajemen anti penyuapan ini? Nah manajemen anti penyuapan ini sebenarnya kan kita kepatuhan terhadap kepatuhan terhadap satu komitmen atau yang dituangkan di dalam nanti dalam dokumen mutu standar anti penyuapan untuk kita jalankan. Nah, kepatuhan ini tujuannya adalah tadi mengurangi upaya dari penyuapan. Jadi saya sampaikan di sini upaya ini bisa sifatnya adalah menghapus total anti penyuapan ataupun mengurangi. Nah, ini upaya-upaya inilah yang harus kita lakukan. Jadi kadang-kadang teman-teman berpikir cukup pesimis terhadap anti penyuapan ini, Pak Asep ya. Jadi kadang-kadang pemikirannya dia bagaimana kita mau menghapus anti penyuapan ini semacam tidak mungkin gitu ya. Padahal yang sebenarnya kita lakukan itu adalah bagaimana membuat kondisi menjadi lebih baik. Ada satu peningkatan, ada satu improvement begitu ya. Nah, karena apa? Nah, yang namanya penyuapan, anti penyuapan dan sebagainya ini adalah satu kondisi yang tidak dilakukan oleh seorang dua orang, tetapi ini banyak pihak gitu ya. Oke. Nah, dari sisi internal kita, ini tentu kita perlu menyiapkan diri menjadi lebih baik. Jadi prinsipnya adalah itu. Jadi tadi perlu ditegaskan bahwa di manajemen anti penyuapan ini kadang-kadang teman-teman salah persepsi. Harus dihilangkan seperti apa? Memang targetnya harus dihilangkan begitu ya. Tetapi itu bisa dilakukan secara gradual, secara pelan-pelan menjadi lebih baik begitu ya. Nah itu yang kadang-kadang menjadi pesimisme itu jadi teman-teman seperti itu. Kemudian di dalam implementasinya tentu manajemen anti penyuapan itu harus menyatu dengan proses-proses produksi kita atau proses-proses dari bagaimana kita menjalankan jasa konsultan. Proses-proses kita melakukan kalau di teman-teman di perencanaan pengawasan ya bagaimana pekerjaan pengawasan, kemudian bagaimana proses-proses di pekerjaan perencanaan. Nah, itu harus menyatu di sana. Nah, dengan demikian maka akan lebih mudah SMAP ini dijalankan bersama dengan sistem manajemen mutu. Sehingga SMM, sistem manajemen mutu ini perlu kita gunakan sebagai backbone-nya dari penerapan sistem manajemen mutu dan anti penyuapan. Nah, itu yang kita ambil di Jawa Timur bagaimana untuk melakukan implementasi, karena kita berharap bahwa teman-teman yang menerapkan sistem manajemen anti suap ini tidak sebatas hanya punya dokumen mutu saja atau anti suap saja atau sertifikat saja. Karena banyak teman-teman yang saya dilapori juga dari teman-teman bahwa banyak teman-teman yang bisa beli begitu kan. Nah, kita mencoba untuk bagaimana agar dokumen manajemen anti suap benar-benar bisa diterapkan, kita diterapkan dan sejalan dengan sistem manajemen mutu kita.
atau yang lebih dikenal biasanya ISO seri 9000 ya, Iya. seri 9000. Nah, itu kita jalan semua. Nah, nanti harapannya ketika kita bisa menerapkan SMAP, kemudian juga bisa menjalankan sistem manajemen anti penyuapan, apa namanya sistem manajemen mutu, kita persilahkan teman-teman untuk melakukan, kalau mungkin mau sertifikasi silahkan. Atau cukup untuk nanti menggunakan Pancek KPK, kami persilahkan juga. Karena menggunakan Pancek KPK itu sifatnya adalah gratis. Nah, ini yang kita dorong ke sana. Nah, bagaimana cara kita menerapkan CMAP dan CMAP ini atau SMM dan SMAP ini? Nah, kita tentu yang akan kita latih kepada teman-teman nanti bukan kursus-kursus seperti yang diajarkan para konsultan ISO. Kita tidak seperti itu. Nah, yang kita latih di sini adalah bagaimana teman-teman nanti memahami template yang sudah kita siapkan. Template yang sudah kita siapkan, yang tentunya ini ada dua komponen tadi, sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti suap. Nah, dengan memahami template itu, teman-teman mengisi template ini akan lebih mudah. Nah, biasanya kalau teman-teman melakukan pelatihan sistem manajemen anti suap atau SMM, setelah pelatihan pulang tidak bisa apa-apa, tidak bisa menyusun, tidak bisa memahami, bingung lagi begitu ya. Nah, ini kita nanti ketika kita selesai pelatihan, teman-teman membawa pulang itu dokumen manajemen anti penyuapannya itu sudah dibawa pulang begitu ya. Ini kita buat sebagai terobosan agar ini lebih efektif dan nanti dijalankan bersama-sama. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa sistem manajemen anti penyuapan dan sistem manajemen mutu ini bisa dijalankan dengan baik, setelah pelatihan nanti 4 bulan akan kita evaluasi. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, kita akan kumpulkan lagi, per batch itu kita kumpulkan lagi. Dengan harapan apa? Saling sharing, diskusi, permasalahan-permasalahan yang menjadi masalah-masalah dalam implementasi, kemudian bagaimana solusinya, kemudian pengalaman-pengalaman antar anggota yang menjalankan itu bisa dibagi. Oh, saya pengalamannya ini kemarin masalah saya dengan ini gitu ya. Nah itu yang ingin kita dorong seperti itu. Nah, kita menyadari bahwa ketika kita bersama-sama melakukan implementasi itu, saya pikir lebih mudah karena ada teman diskusi. Nah, ada 30 orang atau 15 badan usaha itu akan lebih memudahkan untuk saling diskusi. Dari tiap bulan sekali kita kumpulkan dan grupnya tetap kita jalankan terus begitu ya. Nah, itu implementasinya seperti itu. Nah, di dalam pelatihannya kita tidak sifatnya massal, memang tidak bisa. Kita melakukan pelatihan ini satu batch itu 15 peserta, 15 badan usaha. 15 badan usaha, satu badan usaha ada 2 direktur dan nanti yang akan ditunjuk sebagai admin ataupun dalam istilah kalau di SMAP adalah fungsi kepatuhan ya. Nah, ini yang akan kita latih. Jadi ada 2 direktur dan FKAP-nya. Nah, jadi ada dua person di dalam setiap badan usaha. Karena kemarin banyak yang menyampaikan ke kita, Pak Ketua, ini gimana? Kita mau pelatihan, saya bisa nggak menyampaikan ini mengirim 2 orang staf saya? Loh, jangan, saya bilang jangan stafnya, tetapi memang harus direkturnya. Karena apa? Karena kita ingin memastikan komitmen dari direktur satu itu. Kemudian bahwa direktur harus memahami apa yang semua ditulis oleh FKAP atau adminnya ini. Sehingga nanti di dalam setelah selesai pelatihan, pengisian template selesai, dokumen itu bisa kita bawa pulang dan bisa kita terapkan. Nah, itu kira-kira gambaran singkatnya mungkin seperti itu, Mas Asep ya. Oke. Mas Ketua, mungkin menyambung dari tadi apa yang sudah disampaikan. Kita ini kan akan mengadakan pelatihan SMAP seperti itu ya. Nah, SMAP ini kan penggabungan SMM dan SMAP seperti itu. Nah, ini kan gambarannya kalau kita membuat pelatihan itu yang akan kita latih adalah template terkait dengan dokumen manual booknya dan juga ada aplikasi katanya seperti itu. Barangkali bisa dijelaskan Mas kita. Aplikasi yang nanti bisa dilaksanakan dalam proses kita menjalankan manajemen mutu dan manajemen anti penyuapan. Ini yang menarik. Jadi di dalam penerapan CMAP ini ada gabungan dari SMM dan SMAP.
sistem integrasi manajemen mutu dan anti penyuapan. Di dalam pelaksanaannya kita akan nanti menggunakan aplikasi namanya CMAP ya. Jadi aplikasinya namanya CMAP, ini aplikasi berbasis web yang kita bundle nanti dengan biaya pelatihannya terutama. Nah, pelatihan yang kita laksanakan, kita berikan bonus aplikasi namanya CMAP. Dan ini bisa digunakan teman-teman untuk menjalankan CMAP tadi itu. Karena apa? Kita tahu sendiri dokumen manajemen mutu itu kalau kita ikuti itu bisa satu owner sendiri gitu ya. Kemudian dokumentasinya itu bisa berbagai owner begitu ya. Ini owner ini masuk untuk ini untuk ini untuk berapa kali juga untuk project ini. Oke. Jadi banyak sekali owner yang kita pakai. Nah, kita menggunakan CMAP aplikasi ini kita sudah coba. Nanti cukup dokumentasi itu kita foto, kemudian kita upload ke CMAP-nya. Nah, nanti barangkali Sabtu Minggu sekali kita download, kita backup. Nah, jadi tidak memenuhi owner lah begitu karena terpantau di situ. Nah, itu kira-kira aplikasi yang akan kita gunakan nanti untuk membantu bagaimana menerapkan CMAP. Dan dengan aplikasi ini tentu kita akan mendapatkan notifikasi. Ketika ada satu proses di lapangan jalan, ternyata ada dokumen ataupun dokumen ataupun informasi yang tidak disampaikan atau belum lengkap begitu ya. Nah, ini admin bisa menegur, misalnya tim leadernya kita tegur lewat notifikasi yang kita buat sehingga nanti ditindaklanjuti. Kemudian juga direktur dengan otoritasnya itu bisa memantau seluruh proyek yang ada di perusahaannya melalui aplikasi yang kita kembangkan ini. Ya, itu Mas Asep. Tentunya itu nanti juga akan jadi satu tantangan apabila dalam pelaksanaan nanti ada sistem JU ya. Kerjasama seperti itu yang disampaikan Mas Ketua. Untuk dokumen kita ini kan dokumen manual book itu kan sudah kita sesuaikan dengan standar mutu ISO, SMM dan SMAP. Nah, data itu terkait dengan pancek kembali lagi. Nanti tentunya pancek itu kan ada isian. Bapak Ibu apabila nanti melihat di pancek itu bisa dilihat sebetulnya. Karena di dalam Permen PUPR itu ada sertifikat penerapan SMAP itu bisa juga lewat non sertifikat, yaitu lewat pancek self assessment yang bisa dibuka di jaga.id ya. Nanti bisa dilihat di KPK. Di situ ada kurang lebih plus minus 90 isian pertanyaan. Sebetulnya isian pertanyaan itu terkait dengan SMM, SMAP, dan itu gandengannya dengan yang kita susun, dengan yang kita buat, dengan yang akan kita sampaikan di dalam teman-teman nanti dalam pengisian template seperti itu. Nah, ini tentunya kan bisa linear. Betul. Bisa linear ya. Betul Mas Arya. Jadi apa yang kita buat di CMAP ini, sistem integrasi manajemen mutu dan anti penyuapan ini akan komplain terhadap di pancek KPK. Nah, kita percuma kalau kita membuat aplikasi ataupun membuat template tapi itu tidak komplain ke sana, nanti kan percuma. Jadi pedoman kita adalah ISO 9000, seri 9000, kemudian seri 37000, kemudian yang satu adalah Permen 8. Permen 8 yang menjadi persyaratan di dalam pengajuan kan komplain dengan apa yang ada di pancek KPK itu. Tentunya ini karena sifatnya memang wajib dan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi ini, mungkin Bapak Ibu bisa dilihat di sana SBU-nya mati, ini masa berlakunya sudah matinya kapan. Nah, ini nanti kalau ada perpanjangan, artinya itu sudah harus dilengkapi dengan dokumen SMAP begitu ya, Mas Ketua. Atau pakai sertifikat yang, kalau tentunya yang paling atas itu adalah sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat terakreditasi, bisa dari KAN atau IAF atau APAK ya. Nah, di sana itu tentunya memang berbayarnya ya lumayan ya kalau lihat teman-teman itu. Tapi apalah artinya kalau hanya sekedar sertifikat, sudah harganya mahal kan, itu tadi disampaikan. Nah, tentunya ini sangat menarik karena di kita sebetulnya DPP dengan adanya itu kan untuk
apa ini menekan kos ya bagi teman-teman badan usaha kecil terutama Mas Ketua, karena kayak saya sendiri juga usaha kecil, kalau disuruh cari sertifikat harga 20 juta itu sudah angkat tangan kayaknya seperti itu. Dan tentunya untuk bagaimana walaupun kita perusahaan kecil, tapi kita bisa menyiapkan tata kelola perusahaan Yang dengan lebih baik. baik, betul, betul. Tujuannya adalah itu. Nah, mungkin juga ini ada narasumber satu lagi, Mas Kuku. Nanti Mas Kuku barangkali ada yang bisa di-sharingkan. Ini beliaunya ini pekerjaannya sudah banyak di luar 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 mana ini? Luar Madiun. Pokoknya. Luar Madiun. Artinya beliaunya juga sudah mulai melaksanakan apa namanya sistem manajemen mutu. Ya, ini juga salah satu yang tim penyusun dari SMM SMAP. Monggo Mas Koko. Baik, terima kasih Mas Aset, matur nuwun Pak Ketua. Eh, di sini saya sebagai Badan Penjamin Mutu menambahkan dan melengkapi sebenarnya karena yang disampaikan Mas Aset dan Mas Ketua Inkindo DPP Jatim ini prolognya sudah baik, sudah cukup. Sekalian ini saya menyapa Pak Irfandi Basuki, senior kami. Nggih. Terima kasih Bapak bisa hadir, barangkali juga bisa berdiskusi di acara hari ini untuk memberikan bahasa saya itu saya suka brainstorming, Pak. Jadi kalau kita ingin maju itu kita harus selalu menggugah, membuka dan belajar terus begitu. Sebenarnya saya ada materi Pak Aset, Mas Aset, cuman mungkin diskusi saja. Jadi kalau dari Mas Aset tadi menyampaikan bahwa SMM SMAP ini adalah suka tidak suka adalah sebuah regulasi yang harus kita ikuti. Kalau dari Pak Ketua tadi menyampaikan bahwa ini saya luar biasa Pak Ketua ini karena membuat sesuatu hal yang baru dan berbeda itu memerlukan energi, effort, waktu, tenaga, biaya dan sebagainya. Kami mendiskusikan ini tuh kalau tidak salah 3-4 tahun yang lalu ya Pak Ketua. Ya, benar Mas. Pasti Jadi benar. prosesnya cukup panjang walaupun saya juga intensitasnya mungkin karena jarak nggih, Madiun Surabaya, tapi selalu mengikuti gitu. Jadi kita bersyukur punya Ketua DPP Inkindo Jatim ini yang selalu memikirkan anggotanya bagaimana mensikapi hal-hal yang baru, hal yang mendatang gitu. Nah, saya kalau tadi dari sisi regulasi dan dari sisi teknis bagaimana memahami tentang SMM, SMAP, melakukan pelatihan, mengaplikasikan dalam bentuk eh, aplikasi begitu ya. Kalau saya begini, melihat dari sisi kebutuhan. Jadi tentu kita berpikir kenapa sih pemerintah itu mengeluarkan regulasi ini. Tentu bukan sebuah hal yang menjadi persyaratan administratif saja begitu. Dan itu yang selalu ternyata setelah saya pelajari Pak Ketua, Mas Aset, Pak Irviandi dan rekan-rekan sekalian, bahwa ternyata apa yang menjadi eh, kendala, kegalauan, eh, pikiran-pikiran yang menggelayut itu ternyata salah salah satu atau salah utama, salah satu kan satu, salah utamanya ternyata memang itu banyak hal yang sudah terjawab pada kegiatan SMM dan SMAP gitu. Jadi yang hadir ini rata-rata kan penanggung jawab perusahaan. Nggih. Eh, kita ini kan berproses. Jadi kalau bahasa saya itu journey ya, journey merubah budaya menuju sukses. Kita ingin berharap perusahaan kita itu sukses begitu. Nah, ternyata apa sih keinginan penanggung jawab dalam mengelola perusahaan? Tentu mendapatkan omset yang besar. Yang kedua, tentu manajemen perusahaan dikelola secara baik. Yang ketiga, autopilot. Jadi penanggung jawab itu cukup dengan hanya memikirkan hal-hal yang bersifat marketing, kemudian eh, pengelolaan itu ada sistem autopilot yang bisa digunakan sehingga terpantau segala kegiatan perusahaan itu
mulai dari hilir sampai dari hulu, mulai dari proses administrasi, proses lelang, proses kontrak, proses pelaksanaan pekerjaan itu sudah terpantau oleh penanggung jawab perusahaan. Karena apa? Penanggung jawab perusahaan ini kan eh, bukan sok sibuk kita ini ya, tapi eh, sok banyak pikiran gitu. Sok banyak pikiran. Sehingga kita tidak bisa memikirkan secara teknis. Kadang-kala kita juga dikelabui loh, hati-hati. Kadang kita suka sadar atau tidak sadar, entah disengaja atau tidak sengaja, kadang kita dikelabui oleh tim gitu ya. Karena memang tim itu tentu cara berpikirnya berbeda dengan penanggung jawab gitu. Nah, Iya, resikonya apa? Maka resikonya terhadap kalau saya berbicara laba keuntungan, maka tidak terjadi efektivitas, efisiensi, pengelolaan yang baik. Dan kemudian resiko yang lain apa? Kalau rekan-rekan yang sering berhadapan dengan hukum, maka akan kelihatan tuh kalau kita diperiksa oleh BPK, oleh oleh apa? Oleh aparat penegak hukum. Oh, ternyata ini teknisnya kurang ini, administrasinya kurang ini. Ternyata direktur tanda tangan tidak tahu apa-apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, resikonya yang lain sehingga laba akan berkurang. Kalau hal itu terjadi terus, banyak hal tadi sebenarnya saya siapkan materinya, tapi kita diskusi. Kepercayaan pemberi kerja kepada perusahaan tentu akan berkurang. Karena apa? Tidak ada perubahan gitu. Tidak ada perbaikan sehingga eh, kadang kita itu perlu dikoreksi dulu, kena problem baru kita berubah. Nah ini sehingga kita harus berpikir budaya ini harus kita rubah gitu. Jadi saya dari sisi kebutuhan bahwa ternyata mungkin apa yang menjadi pertanyaan kegalauan rekan-rekan itu bisa dijawab melalui sistem aplikasi ini. Meringankan kerja penanggung jawab perusahaan, memantau kegiatan dengan baik, step by stepnya. Kalau kita ngomong standar sebenarnya apa namanya proses kegiatan itu yang benar sesuai dengan peraturan Permen PU, peraturan eh, Perpres, peraturan lain-lain itu apakah sudah benar kita dalam bekerja? Itu semua ada dalam aplikasi ini. Saya kira iya, begitu. Jadi benefitnya jika kita hitung dengan apa yang harus kita keluarkan itu sangat luar biasa benefitnya. Sehingga nanti autopilot tadi penanggung jawab perusahaan itu akan memudahkan dalam tata cara pengelolaan begitu. Nah, kita menggunakan tentu teknologi aplikasi yang terbarukan kan begitu. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak Ketua iya dan Mas Yogo. Mas. Itu salah satunya berarti arsip ya. Arsip itu kan Ya, sudah masuk kita pengarsipan. paperless ketemunya seperti itu ya. Betul, Eh, setuju. Ya, dan ini memang aplikasi sebetulnya kalau kita ceritakan panjang, tapi ini kan karena sistem yang kita buat itu kita buat sesimpel mungkin, tapi memang poin-poin itu mengena seperti itu. Karena di dalam eh, pengisian itu kalau kita bicara ISO itu panjang lebar memang. Itu beberapa hari yang bisa sampai seminggu mungkin. Nah, itu kita buat dalam manual book. Kalau kita sudah pegang manual book, kita bisa masukkan dalam aplikasi seperti itu ya, Mas Eba. Nah, aplikasi itu yang kita susun saat ini sudah eh, menyesuaikan dengan regulasi yang saat ini ada, kebutuhan yang saat ini ada, termasuk salah satunya kita dari survei kita mengikuti permasalahan hukum teman-teman yang ada seperti itu Mas gitu ya. Kemudian banyak yang kita gali dari teman-teman yang lagi kesandung susah terkait itu apa sih sebetulnya, ternyata memang Iya, titik poinnya ada di kita. Kalau di kita sendiri ya kita koreksi itu manajemen mutu seperti itu kan. ya, ya. Jadi kenapa si map ini muncul? Itu latar belakangnya adalah tidak hanya masalah kita wajib untuk menerapkan SMAP, tetapi juga masalah hukum dari anggota kita gitu ya. Ya, kita mau melakukan riset kecil-kecilan untuk permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Timur, khususnya yang sampai ke ranah pengadilan ini ya. Nah, itu di catatan saya kemarin itu ada beberapa hal yang menjadi perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah lemahnya dalam manajemen dan dokumentasi. Nah, ini. Jadi hampir sebagian besar atau teman-teman yang berkasus itu lemah di masalah manajemen dan dokumentasi itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
lemahnya dalam penugasan dan tanggung jawab personil. Tadi disampaikan oleh Mas Kukuh, benar itu. Jadi kadang-kadang kita itu apa namanya itu, tadi dibilang apa tadi ya, di diakali gitu ya, Diakali. dikipirin gitu lah. Pesan seperti itu ya. Itu ini memang Yang benar. penting selesai gitu ya untuk diakali. Karena komunikasi tadi mungkin Ya. Mas, Jadi, salah satu. terkait dengan banyaknya permasalahan hukum yang ada di Jawa Timur, kita pelajari kasus-kasusnya itu lemah dalam penugasan dan tanggung jawab personil itu sangat lemah sekali. Nah, ketika tidak ada sistem yang mengatur itu, ini akan terus berlangsung hal-hal yang negatif ini. Kemudian yang berikutnya adalah lemah dalam pengorganisasian proyek itu ya. Mungkin kalau masih 1 proyek, 2 proyek itu menjalankan masih oke. Tetapi ketika lebih dari 5 dan sebagainya, menangani di yang proyek kedua, yang proyek yang kelima sudah bermasalah. Kemudian menangani yang proyek kelima, yang ketiga sudah bermasalah. Nah, jadi ini juga menjadi bagian dari permasalahan hukum yang ada. Kemudian juga kurang profesional dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah ini yang kurang profesional ini konteksnya sangat luas ya, baik teknis maupun non teknis, termasuk dalam aspek-aspek hukum dan sebagainya itu tidak diperhatikan. Artinya kalau kita melanggar hukum itu berarti nggak profesional begitu ya. Nah, di dalam SIMAP ini kita diberi notifikasi. Ini loh prosedurnya seperti ini. Anda mau melaksanakan atau tidak, atau Anda mau menjalankan ini apa tidak. Masalah hasil nantilah. Masalah hasil itu kalau di SIMAP itu kan bukan mau menjalankan hasilnya harus dari merah menjadi hijau, itu kan bukan seperti itu. Tapi di dalam SIMAP atau manajemen anti penyuapan ini kita menjalankan prosedur dari misalnya kondisi merah nanti menjadi kuning misalnya, atau kalau misalnya merah tetap merah, nah nanti bagaimana kita melakukan improvisasi. Jadi ini yang menjadi konsen kita terkait dengan tadi yang ada di anggota. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan masalah latar belakangnya adalah masalah perizinan itu ya. Jadi terkait dengan kewajiban kita untuk SMAP, kita harus komplit di Permen 8. Kemudian juga ya kita melihat tadi bahwa banyak anggota kita yang barangkali juga personelnya saja kurang begitu ya untuk dan ini menjadi apa namanya? Konsentrasi kita menjadi kadang-kadang menjadi momok. Sebelum masuk ke barang ini, teman-teman tuh udah ketakutan dulu. Personel saya kurang, bagaimana cara menjalankan begitu? Ini juga menjadi tantangan dan perhatian kita menjelaskan bagaimana bahwa di dalam penerapan SMM maupun SMAP ini tidak perlu menunggu perusahaannya besar. Justru pada saat perusahaan ini kecil, nah disinilah kita harus mulai menerapkan kebiasaan yang baik, sehingga ini bisa dijalankan. Karena di dalam manajemen mutu dan manajemen anti penyuapan itu yang penting adalah fungsinya ada. Fungsi organisasi itu ada. Nah, fungsi A, fungsi B ini dirangkap satu orang nggak masalah, fungsi C, fungsi D dirangkap satu orang nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Kadang kan teman-teman, aduh kita nggak ada personel Pak untuk menangani secara khusus, nggak ada personel, kita nggak ada fee untuk memberi bayaran khusus. Loh, bukan seperti itu. Ini dibuat bagaimana kebiasaan ini berjalan menjadi habit atau rutinitas. Ini yang kita sarankan. Jadi mungkin ada banyak. Nah itu kita akan sifatnya itu kan kita tidak menyusun day to day setiap hari, kita kan hanya melaporkan istilahnya. Iya betul, melaporkan proses yang sedang kita kerjakan. Sebetulnya kalau kita boleh, karena tidak ada revisi, kalau kita perlu revisi dokumen ya kita betul. Kalau boleh bicara ini sebetulnya kayak aplikasi-aplikasi online itu istilahnya kalau dalam kita mau berbelanja, kita kan di situ akan diketahui posisi sedang di mana, kemudian pada tanggal sekian posisi nyampe di mana. Sebetulnya kan seperti itu ya Mas. Jadi nanti itu ada semacam notif dari aplikasi yang ada itu, namanya waktunya paparan terkait laporan pendahuluan semuanya apakah sudah disiapkan apa saja seperti itu. Nah kalau memang belum disiapkan dan belum ada itu notifnya silakan mengisi seperti itu. Kalau nggak diisi dihilangkan, berarti Anda tidak mengindahkan manajemen mutu yang ada seperti itu. Admin bisa mengingatkan ke tim leader. Admin bisa mengingatkan ke tim leader. Makanya dalam satu perusahaan itu ada dua atau tiga ya akun yang akan berjalan.
terutama yang penting itu nanti adalah tim leader mungkin ya, maksudnya yang akan berjalan. Tim leader di pekerjaan kan pasti ada. Di tim leader pekerjaan pasti ada. Itu bisa karyawan tetap, bisa karyawan tetap. Kalau yang admin itu ya masuk perusahaan nggak punya admin kan pasti Ya, pasti punya kan seperti ya. itu ya. Kalau direktur merangkap admin ya nggak masalah Nggak juga. masalah. Boleh. Jadi ya ada alasan Gitu sebenarnya. aja. Ini Nah. ada pertanyaan Mas Hasan. Ada pertanyaan dari kalau Mungkin bisa Pak Noldi bisa langsung aja on cam. Pak Noldi. Pak, Bagaimana cara perusahaan konsultan mengintegrasikan SMM dan SMAP ke dalam sistem manajemen secara keseluruhan? Oke. Nah, ini Pak Noldi. Jadi kalau kita melihat di Permen 8 yang menjadi syarat dalam Panca KPK itu adalah apa namanya, SMAP itu rujukannya adalah ISO 37000. Di situ kemudian yang SMM itu sistem manajemen mutu itu adalah untuk manajemen perusahaan, khususnya itu seri 9000. Nah, kalau kita perhatikan klausul dari SMM itu ada 10 klausul. Ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Bab 9, bab 10 terakhir. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di klausulnya SMAP itu juga sama, bab klausul 1, klausul 2, klausul 3, klausul 4, klausul 5 seterusnya sampai 10. Nah, ternyata klausul kita itu kalau yang klausul 1 sampai 3 itu lebih berbicara masalah konteks perusahaan, kemudian komitmen perusahaan bagaimana, gambaran perusahaan seperti apa. Nah, itu seperti itu. Sama. Kemudian yang kedua, bab 4 itu sampai bab 10 itu yang dibahas di situ itu sama. Jadi kalau kita perhatikan bahwa SMM ini adalah sebagai, kalau dalam buku itu dia sebagai backbone-nya per babnya itu struktur penulisannya itu pakai SMM seri 9000 itu. Jadi penulisannya pakai struktur seri 9000. Nah, nanti si SMAP ini akan tercangkok mulai dari bab 4 sampai bab 5, bab 6, bab 7, menambahkan bab-bab yang ada di dalam SMM tadi itu. Nah, permasalahannya ketika dengan teman-teman di konsultan ISO biasanya kan dipisah-pisah ini. Ya. Nah, kita melihat itu akhirnya kan jadi high cost. Nah, padahal di dalam penerapannya SMM itu adalah backbone-nya. Makanya kalau kita lihat di gambarnya Pak Kukuh tadi itu, di gambarnya Pak Kukuh mana? Masih ada enggak Pak Kukuh? Nah, di gambarnya Pak Kukuh tadi itu kita lihat ada gambar ini. Nah, ini sebelah kalau dari kamera di sebelah kirinya Pak Kukuh itu ya. Nah, di sebelah kiri. Ini ada kafein, gambarnya adalah es kopi ya. Es kopi, kemudian es kopi ini adalah ISO seri 9000 Pak Noldi. Ya. Nah, kemudian toppingnya, tambahan babnya itu melekatlah SMAP tadi. Nanti kalau kita berbicara masalah anti penyuapan, toppingnya adalah ini ada seri 37000. Kalau kita berbicara manajemen resiko, nanti ditopping lagi. Sama babnya tidak merubah struktur babnya, tidak. Ditopping lagi dengan seri 31.000 seri manajemen mutu atau lingkungan. Iya. Kalau nanti kita berbicara masalah bagaimana agar perusahaan itu komplit terhadap keamanan data. Keamanan data ini ya. Nah, kita akan topping dengan seri 27.000. Nah, ini memang ISO menyiapkan struktur seperti itu. Jadi kita semestinya kalau kita sadari, ya kita harus membuat sistem manajemen mutu itu berintegrasi dengan sistem manajemen anti penyuapan. Jadi bab-babnya yang ada di sistem manajemen mutu itu, di manajemen anti penyuapan itu melanjutkan misalnya terkait dengan konteks perusahaan. Konteks perusahaan di situ dia lebih, kalau yang sistem mutu lebih ke manajemen, yang satunya ke bagaimana komitmen terhadap anti penyuapan. Nah, seperti itu. Kemudian nanti di dalam planning, misalnya bab 6 planning, bagaimana kita merencanakan kegiatan yang untuk menjamin kualitas mutu. Nanti di sistem di bab misalnya 1, 2, 3, 4 di sistem manajemen mutu, 5, 6-nya itu adalah
komitmen kita terhadap anti penyuapan SMM-nya. Jadi sudah dirancang sebenarnya itu ya sudah integrasi sebenarnya dirancang seperti itu. Nah, saya juga heran juga lah kenapa Pak konsultan-konsultan ISO itu menawarkan sendiri-sendiri, ada SMAP, ada SMM, kemudian ini membuat sendiri. Lah, apa kalau kita tidak menjalankan apa namanya SMAP itu kan lebih baik menjalankan SMAP sekaligus SMM-nya juga. Ya, Jadi itu sebenarnya sudah dirancang dari standar internasionalnya memang sudah integrasi itu Pak Noldi itu. Monggo ya, jenengan nanti bisa lihat di bab-babnya. ya. Ini kalau Pak mau terkait dengan manajemen resiko Pak ya. Iya, Ya itu kan nanti SMAP kan Pak yang jadi itu alat ya Pak untuk pengendalian internal, meminimalkan potensi penyuapan, memudahkan iya, iya, pelaporan. Ya, betul ya Pak. iya, Kan kalau saya sih udah pelajari sedikit Pak, sedikit ya. Sebenarnya sudah ada aplikasi untuk membantu apa mengidentifikasi penilaian mitigasi risiko termasuk risiko penyuapan. Mungkin iya, bisa pakai alat-alat semacam itu. Yang saya tahu itu ada dua Pak, Logic Manager sama Resolver. iya, Itu bisa membantu kita untuk manajemen risiko yang kaitannya sama SMAP Pak. iya, ya betul Mungkin Pak itu. Noldi. Betul Pak Noldi. Itu ada satu aplikasi Sebenarnya. yang digunakan untuk itu. Tetapi kita ini tadi kalau yang terkait dengan manajemen anti suap itu khusus ISO 37.000. Ya, Jadi ya, manajemennya adalah manajemen risiko anti penyuapan, khusus anti penyuapan secara lebih kompleks. ya, Kemudian kalau seri 31 itu manajemen risiko secara umum. Jadi bisa saja risiko proyek, risiko kegagalan konstruksi, risiko ya. ini. Nah, itu ya. Nah, kenapa kami membuat aplikasi SIMAP ini? Ini adalah kami dedicated kepada teman-teman jasa konstruksi. Yang di Oh situ ya, sudah ada otomatisasi ketika kita menjalankan pekerjaan perencanaan. Oh, kita ya, punya pekerjaan perencanaan. Tinggal kita milih prosedur perencanaan. ya, Kemudian kalau kita punya pekerjaan pengawasan, kita tinggal milih pekerjaan pengawasan. Kita misalnya punya proyek baru, ya, kemudian kita tulis proyek baru, kemudian tipenya apa ini? Perencanaan. Nah, nanti di bawahnya akan tergenerate standar perencanaan sesuai dengan sistem manajemen mutu yang kita buat. Jadi secara otomatis seperti itu. Nah, ini ya, sudah kita coba, kita aplikasikan ya. sehingga nanti ini memang spesifik kita untuk teman-teman di jasa konstruksi. Itu Pak Noldi. Ya, bagus lah Pak kalau gitu. Berarti Ya, kan nanti mudah-mudahan insya Allah Pak ada Noldi. yang buat sendiri karena kalau biasanya saya pakai sih buatan luar. Tapi kalau udah kita bisa buat itu hebat Pak. Ya tinggal dikembangkan terus saja. Oke, terima Ya, kasih Pak Noldi, Pak Nosi. Ya tentunya memang ini ini ya pengembangan awal ya. Ya, ya, ini Kalau kita seri melihat 1 lah. yang kita bikin itu sebetulnya juga belum yang seperti studi klien kan kayaknya belum ya. Ya, ini belum karena Ini memang masih di ya jasa konstruksi. jasa konstruksi perencanaan dan pengawasan Ya, saja ya. Kalau manajemen MK sudah belum ya? manajemen konstruksi sebenarnya simpel juga sih, kan prosedurnya sama ya, hampir sama. Hampir sama. Cuma kita tidak buatkan karena biasanya di teman-teman MK ini kan perusahaan-perusahaan menengah dan besar. Dan rata-rata mereka sudah nggak usah kita bimbing, itu sudah jalan sendirilah gitulah. Tapi kalau ada yang mau ikut ya silahkan, nggak masalah. Mas, itu ada untuk download Pancek KPK link apa ya Pak? Oh, kita sudah punya ininya, bandelnya mungkin Mas Ibnul bisa share, Mas Ibnul ya. Pancek KPK kita kan punya Ada ya? ada di grup SMM Oh, itu ada, dulu pernah saya bagikan. Kalau nyari download untuk Pancek alamatnya KPK mungkin? itu ada di cari di jaga.id ya. Oh, jaga.id ya? Iya, Betul. https jaga.id. Quiz Profit nanti ada. Itu Pancek self assessment. Self assessment itu syaratnya nih, bilangnya dari KPK itu 70% saja terisi data Sudah itu lolos. sudah lolos self Iya. assessment. Dan itu bisa sebagai pengganti sementara untuk sertifikasi. Iya, betul. Meskipun itu bukan sertifikat ISO, Iya, tapi bisa gunakan. digunakan sebagai pengganti sertifikasi ISO seperti itu ya.
Oke, Mas. Tapi kenyataannya kalau kita tidak dari setiap proyek itu kita cermati satu-satu, 76 tadi tidak akan ketemu skor. Tapi kalau kita sudah punya model ini Aplikasi tadi ya. Iya. Booknya kita tadi kayaknya sepenuhnya bisa terisi semua itu. Sudah bisa terisi insya Allah. Bisa terisi. Karena kita rancang untuk itu juga gitu ya. Nggih. Nah, tentunya kita ini kan terus membangun ya, berkembang istilahnya aplikasi ini. Makanya ada sistem yang harus kita komunikasikan, ada setiap bulan kita ada komunikasi. Artinya kita untuk memperbaiki terus aplikasi yang kita buat seperti itu ya, Mas. Iya. Jadi nanti setelah kita ada workshop latihan selama 3 hari, nah nanti di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat kita ada namanya bisnis kelas ya. Jadi bisnis kelas ini kurang lebih 3 jam lah, biar tidak terlalu lama-lama begitu. Nah kita akan diskusi kendala apa yang ada di perusahaan A, kendala apa yang ada di perusahaan B, yang ada di perusahaan C. Nah mereka nanti bisa saling tukar-menukar solusi. Nah jadi kalau kita bersama-sama dalam satu grup itu, saya rasa lebih lebih mudah, kemudian juga tantangan yang sesulit apapun bisa diselesaikan kalau kita bersama-sama gitu. Pak nanya Pak. Ada lagi Pak, Pak Noldi, monggo. Nama aplikasinya apa Pak tadi Pak? Aplikasi kita adalah SIMAP ya, SIMAP. Tulisannya SI. Tapi kalau di apa namanya di Google Play sudah masuk Pak. Oh belum Pak, itu karena itu memang kita masih dipakai Webbase ya. Oh website. Tapi Webbase-nya kita itu sudah ini Pak, sudah apa namanya yang menyesuaikan layar itu apa namanya adaptif. Jadi aplikasi kita ada adaptif. Nah kalau domainnya masih sismap.inkindojawtimur.org. Tapi kita kemarin salah domain jadi masih sismap. Jadi sebenarnya SIMAP sebenarnya. Kita masih pakai Webbase, tapi Webbase yang kita pakai itu sudah adaptif, jadi menyesuaikan layar dan ini dan gitu. Fiturnya apa aja Pak? Fitur utamanya ya Pak? Fitur utamanya adalah manajemen project. Jadi di dalam project itu kita bisa memantau seluruh project kita, mana yang masih dari tiap bagian ada yang jalan. Nah, seperti manajemen project secara umum yang di MS Project itu untuk memantau secara garis besar. Tetapi kita ingatkan bahwa aplikasi kita bukan memantau pekerjaannya, bukan memantau detailnya, tetapi memantau proses sesuai dengan sistem manajemen itu adalah prosesnya. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat di aplikasi itu, kita bisa membuat prosedur yang nanti akan kita gunakan. Jadi kalau kita punya 100 pekerjaan, ya prosedurnya tinggal di jenisnya apa, jenisnya perencanaan, ya kita sudah cantumkan situ, otomatis tergenerate sendiri. Semua tinggal nanti ngisi apa yang harus dilengkapi di situ kalau setiap tahapan pekerjaan. Kemudian ada admin utama. Admin utama itu dia mengenerate untuk admin seperti ketua tim, kemudian tenaga ahli, supporting, dan admin perusahaan. Kemudian juga ada direktur. Direktur itu bisa melihat seluruh bagian yang ada dalam aplikasi. Admin bisa menghapus project, bisa menghapus menghapus personil yang semula misalnya ketua tim kita gugurkan, sekarang sudah selesai bisa. Tetapi kalau menghapus pasti nanti harus approve dengan tim leader dulu. Nah, itu beberapa. Kemudian ada fasilitas untuk audit. Jadi ketika proyek itu berjalan, di tengah jalan kita bisa menugaskan satu orang personil kita di dalam perusahaan untuk melakukan audit. Misalnya proyek A, proyek B. Tim yang ada di proyek B bisa kita tugaskan untuk mengaudit di pekerjaan proyek A. Nanti sebaliknya tim yang ada di proyek A bisa kita tugaskan untuk mengaudit di baik pada pertengahan perjalanan proyek atau 100% proyek. Tujuannya kenapa harus kita audit? Agar nanti kita tidak ada hal-hal yang ketinggalan secara administratif, secara dokumen, dan secara hal-hal yang terkait dengan hukum itu bisa kita penuhi. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi kita ini sebetulnya aplikasi ini sudah istilahnya sudah slot sesuai dengan aturan yang ada ya, Mas Ketua, dari tahapan awal sampai akhir, kemudian di situ sebagai langkah pemantauan dan pengarsipan tentunya. Iya, yang penting adalah arsip dan kita bisa memantau tadi itu. Dan itu up to date dan itu harus sesuai dengan jadwal waktu yang ada seperti itu ya. Betul, karena nanti di jancatnya atau
di proyek besarnya itu kita ada 10 proyek, ya di situ nanti mana yang sudah ketinggalan, mana yang sudah on progress kita akan kelihatan. Mas Ketua, itu ada dari senior kita. Nggih, Pak Mas. Tunun, Pak Noldi. Nanti Ya, ada lagi mau Nggih, bersambung. Kita ada dari senior kita, Pak. Tadi kelihatan Pak Irfan di Basuki ya. Pak Irfan di Pak Andi. Monggo. Waduh, seneng ini senior-senior kita hadir. Monggo ada yang bisa di-sharingkan untuk disampaikan Pak Andi? Pak Andi? Oke, Mas Koko, ada yang mau ditambahkan? Dari saya kira cukup Pak Asep apa yang disampaikan tadi, diskusi yang menarik Pak Noldi. Saya kira Pak Noldi juga bisa nanti memberikan masukan saran ya, karena mungkin juga sudah mengaplikasikan juga tentu dengan aplikasi yang lain yang nanti bisa disinergikan gitu dengan Yap. Tentunya aplikasi kita ini juga kita coba masukkan dalam Google itu ya, betul ya? Karena ini sifatnya terbatas di organisasi ya. Masih Ya mungkin terbatas. kita nggak masukkan ke sana. Oh, Ya. enggak akan kita masukkan. Jadi gini, ya memang aplikasi ini kita bangun untuk di Jawa Timur awalnya, tetapi ada beberapa ketua DPP yang mengendaki juga diimplementasikan di DPP-nya setempat. Nah, DPP Jawa Timur terbuka. Nanti aplikasi ini kalau mau dipakai di DPP di beberapa DPP di luar Jawa Timur, kami nggak masalah. Kami akan bantu untuk menggunakannya sehingga ini bisa digunakan dan bisa menjembatani kepentingan anggota. Dan jangan khawatir, kami akan servis full untuk bagaimana nanti pasca penerapan SMM ini ya. Ini kan karena nanti ada 4 bulan tentunya kalau yang DPP jauh mungkin barangkali via Zoom atau mungkin juga bisa jasa, mungkin harus kita datang juga bisa juga atau hanya sehari aja sih. Nah, seperti itu. Dan semestinya kita kalau dengan DPP lain mestinya nanti harus ada kerjasama antara DPP dulu ya. Betul. Karena nanti terkait dengan bagaimana kita mengumpulkan teman-teman yang di DPP tersebut mau implementasi kan mestinya harus kita kulon nuwun dulu sama DPP-nya. Nah, kita harus ada MOU dulu. Nah, saya kira memang kita buat kalau ketika nanti bermanfaat bagi kita di Jawa Timur ya tidak ada salahnya untuk teman-teman yang di luar Jawa Timur. Ya, semoga teman-teman ada Pak Sekjen, kita bisa. Oh, ada Pak Imam ini ya, Pak Sekjen. Pak Imam. Yeah. Mas. Pak Imam, terima kasih. Imam, monggo barang. Silakan Pak Imam, Pak Sekjen. Turun rembuknya. Terima kasih, selamat datang. Waalaikumsalam. Siap. Halo, mohon Pak Irwan, terima kasih. Saya nyimak dulu, tapi intinya kami sangat luar biasa nih Pak Ketua Jatim nih. Banyak inovasi yang dibuat nih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi benchmark atau menjadi menjadi acuan ya Pak Irwan ya. Amin. Jadi semoga ke depan dan izin Pak Irwan, kami sudah mengirimkan beberapa MI ke teman-teman di pengurus terkait Bapak teman-teman Jatim mau diskusi ya terkait materi ini. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan undang Bapak. Dan izin kita akan cobalah Bapak sampaikan materinya di DPN dan Bapak coba kita cek ya setidaknya uji cobalah. Dan kalau ini dan di sini pun juga ada LSI nih. Di sini ada kalau nggak salah ada Pak Yudi, ada siapa, ada LSI. Nah, nanti saya juga undang LSI nih Pak Irwan. Siap. Nah, kalau misalnya LSI penggunanya nih oke gitu ya terkait materi ini. Kemudian juga nanti ke depan ini bisa diterima baik lah oleh LSI dan teman-teman di LPJK dalam proses SBO. Ya, ini sangat luar biasa Pak Irwan. Dari saya itu saja Pak Irwan. Terima kasih Pak Imam. Informasi dari DPN nanti segera akan meluncur surat kapan Bapak nanti sama tim untuk diskusi dengan DPN ya. Dan kami akan undang LSI Pak Irwan. Siap. Siap. Terima kasih Pak Sekjen. Lanjut Pak Irwan, lanjut. Iya. Jadi yang kita bangun ini memang
tetap underbone-nya tetap memang dasar-dasar Ya, aturannya memang dari ISO 9.000 sama 37. 9001 dan 37.000 seperti itu ya. Ya. Kemudian kita sambungkan lagi, kita gabungkan dengan standar yang dari PUPR juga ada itu yang si SMAP-nya itu batasan ini apa saja itu Sama Permen 8 ternyata isinya sama. Kemudian kita masukkan, kita blend, kita jadikan satu dan penyusunan itu juga kita melibatkan juga teman-teman konsultan apa ISO juga ya. Jadi tentunya harapannya apa yang sudah kita bangun ini nanti dokumen manual booknya ini memang ini semestinya memang sudah sesuai dengan ISO yang sudah ada seperti itu. Tinggal nanti dikomunikasikan dengan pihak LSI mungkin kita nanti ada apa istilahnya kita rapat bersama dengan LSI, kita sampaikan seperti itu untuk bisa dilakukan. Ini sebetulnya kan kita juga ingin nyoba ada teman-teman anggota ini barangkali nanti pada saat sudah mendapatkan pelatihan di minggu depan itu cobalah mungkin salah satu masukkan ke Pancek kalau sudah selesai kan gitu. Tapi proyeknya udah ada atau belum? Nah proyeknya ini harus sudah disusun seperti itu ya. Ya paling tidak nanti kita kalau mau Pancek teman-teman yang punya pekerjaan 4 bulan begitu atau 3 bulan, mungkin bisa nyoba itu. Belum kalau itu kan belum sampai selesai kan? Belum sampai selesai. Oke. Dari teman-teman peserta barangkali ada yang mau sharing-sharing bertanya atau apa bisa resen. Mungkin Mas Pak tadi dari Jawa Timur sudah enggak kelihatan tadi Pak An ini. Pak Andi. Iya. Saya boleh Pak tanya Pak. Oke, monggo Pak. Untuk keamanan data sudah disiapkan ya Pak ya? Keamanan datanya. Keamanan data kita inskripsinya ya dari penyedia jasa, penyedia cloud-nya ya. Jadi di situ. Ya. Nah, kami tentu yang kita buat, kami tidak bisa masuk ke data-data dari bendera BU yang nanti menggunakan itu, kita tidak bisa masuk ke sana. Dan memang kami belum terapkan untuk aplikasi ini ke ISO 27 karena juga perlu biaya. Mudah-mudahan nanti setelah kita bisa ada kesempatan kita terapkan ISO 27.000 sehingga nanti lebih nyaman lagi lah bagi teman-teman pengguna terkait dengan keamanan datanya. Karena kalau kita komplit pada semua aturan itu memang butuh biaya banyak Pak Noldi ya. Nah, ya jadi kita jadi ini yang kita terkait dengan keamanannya kita menggunakan keamanan yang digunakan oleh providernya dari ininya. Ya. Memang itu jadi salah satu kemarin juga yang perlu kita diskusikan bersama karena kalau memang sudah kita masukkan data itu kita kan masukkan pengarsipan semua berita acara ini dan itu ya seperti itu. Lagi opo kalau katut nang jopo keluar seperti apa. Nah itu. Ya, itu maksudnya Pak. Nah, tapi karena ini sifatnya tertutup dan akun yang di pusat artinya yang di DPP ini juga tidak bisa melihat proyek yang diisi oleh pihak CV seperti itu ya. Ya kita pikirkan walaupun kita belum pakai ISO 27.000 ya, tapi kita sudah mulai mikir ke sana karena ya masalah biaya saja karena ISO 27.000 juga perlu biaya gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan kalau ada rezeki kita coba komplain ke sana sehingga teman-teman pengguna lebih nyaman lagi lah gitu. Oke. Monggo Pak. Sukses. Terima kasih Pak Naldi. Ada lagi teman-teman yang join sini barangkali bisa ada yang ditanyakan? Apa di ini link YouTube apa ada pertanyaan juga di YouTube? Belum kita belum. Oh belum ya? Biasanya 3 hari. 3 hari nunggu 3 hari. Ada lagi? Monggo. Saya sampaikan kembali, jadi dari rapat LPJK kemarin ya, Mas dari apa itu kemarin mungkin sudah sudah diikuti juga oleh teman-teman
bahwa ada sanksi administrasi yang dikenakan jika badan usaha tidak memenuhi kewajiban. Makanya tadi saya sampaikan, barangkali teman-teman yang SBU-nya monggo dilihat. Selesainya kalau saya ternyata 1 bulan lagi selesai. Ini berat itu nanti jadinya. Kan itu harus ada pemenuhan ini ya, pemenuhan dokumen terkait dengan SMAP. Nah, kalau itu tidak terisi, apa sanksinya loh? Kemarin sudah disampaikan sanksinya. Kalau pada batas waktu itu ternyata belum menyampaikan kelengkapan persyaratan pemenuhan SBU, akan dihentikan atau gimana? Dihentikan selama 15 hari ya. Disuspend ya. Disuspend selama 15 hari. Seperti itu ya. Kalau selama 15 hari ternyata tidak juga kunjung diselesaikan, ya tadi terakhirnya ada daftar hitam. Badan Usaha Jasa Konstruksi masuk daftar hitam selama 3 tahun. Berat sekali. Ya, itu. Nah, kalau terkait dari LSI, Pak, kan enggak ada ya Pak Freddy, Pak. Mungkin bisa. Nah, barangkali kalau ada mungkin dari teman-teman LSI ada. Teman-teman LSI. Kita berharap nanti kita itu diberi DPP diberi data terkait siapa-siapa saja yang memang sudah mendekati masa masa berakhirnya ya, sehingga kita bisa mengingatkan kepada teman-teman ini. Yang kita khawatirkan bersama ini dari DPP itu kita kan tidak tahu sudah selesai sudah tutup masa berlakunya sudah habis apa belum. Dan satu yang kedua, teman-teman di anggota-anggota di DPP lain mungkin juga tidak semua bisa mengetahui info-info seperti ini. Takutnya teman-teman itu yang apalagi di daerah-daerah itu atau perusahaan-perusahaan kecil tahunya yang penting aku nanti perpanjangan, pokoknya sebulan lagi saya mau perpanjangan. Padahal di situ ada kelengkapan tambahan yang harus disampaikan dan itu butuh waktu kan gitu, Mas Tuan. Nah, dari pihak LSI ini makanya kami mau nanyakan pihak LSI juga sih sebetulnya. Ini kalau sudah ada selesai terus gimana ini anggota? Kami DPP enggak tahu terus kemudian tiba-tiba kami di demo loh, Pak ya apa kok enggak bisa? Gimana ini saya kok enggak bisa perpanjangan? Mudah-mudahan Pak Sekjen masih mengikuti acara kita ya. Jadi ada satu masalah di mana kita tidak bisa memberikan peringatan-peringatan kepada teman-teman yang masa SBU-nya mendekati masa akhir, Pak Sekjen. Pak Sekjen bisa di-unmute, Mas? Masih siap, Ketua. Oke, siap. Oke. Nah, ini Pak Sekjen. Jadi kita berharap teman-teman dari DPP ini diberi informasi lah kira-kira atau warning terkait siapa saja yang punya SBU yang mendekati mati ini sehingga bisa kita peringatkan lah gitu ya. Yang kita ketahui kan Mas saat ini Pak Sekjen, Mas Sekjen, ada beberapa teman yang sudah aku habis nanti bulan Maret. Nah, ini kan hanya penyampaian secara lesan saja. Kami berharap itu ada penyampaian secara sistematis sehingga kita itu bisa antisipasi. Kita kadang kan khawatirnya enggak tahu teman-teman anggota ternyata ada penambahan pemenuhan terkait dengan SMAP dan itu kan butuh waktu, Mas Pak Ketua, Pak Sekjen. Ya, betul. Jadi gini, makasih. Ini kebetulan barusan saya lihat ada Pak Panani nih dari PPLSI sudah join. Nah, memang sebenarnya harusnya ada sih notifikasi berbentuk email gitu ya ke betul. badan usaha masing-masing bahwa minimal 30 hari, minimal 15 hari sudah ada warning gitu ya. Ya. Nah, ini kebetulan Pak Ketua, ini ada Pak Panani nih. Mungkin Pak Panani bisa Pak Panani, Mas. Ini Pak Direktur deh. Sebentar, Pak Panani. Masih di mute Pak Panani. Sebentar, Mas. Pak Panani dibuka tuh, masih di mute tuh. Bawa aja. Sudah bisa. Ya, monggo Pak Panani, monggo. Tuh Pak Ketua tuh. Ya, terima kasih Pak Sekjen, Pak Ketua. Ya, siap. Tim ya. Dan narasumber ya.
saya udah minta staf saya tadi juga untuk ngikuti lah ya, mungkin perkembangannya seperti apa. Ya. Jadi kami tuh sudah siapkan ini Pak Sekjen. Pak Irwan, Pak. Surat Yang ke punya aja Pak DPR, Irwan, Pak. suratnya sudah. Lampirannya tuh adalah ya bunyinya yang sosialisasi LPJK sama daftar yang ada di LPJK, Pak, yang apa? Yang batas waktu komitmennya udah lewat lah Pak ya. Nah, apa? Itu kami sampaikan total yang untuk DPN dan masing-masing provinsi, Pak. Gitu supaya teman-teman DPP lebih mudah lah untuk melihat statusnya. Dan memang batas waktunya itu kan 15 hari setelah tanggal 9 itu, Ya, Pak. dia 15 hari. Nah, kan udah tahu kan? Kalau enggak ya udah tahu lah, nanti dibekukan dulu, udah tuh dicabut ya. Seperti itu Pak Sekjen kalau soal ininya gitu ya. Kalau soal bahwa sudah ada pemenuhannya tuh sebulan sebelumnya atau apa, itu sebetulnya sudah paham lah mestinya gitu ya Pak ya. Kita nggak perlu di teman-teman BOJK nggak perlu dikasih tahu lah ya. Cuman yang persoalannya biasanya kami itu kan komunikasi dengan PIC, Pak Sekjen, Pak Ketua, ya kan? Jadi pengalaman tuh ya teman-teman direksi itu nggak tahu Pak bahwa ini nih strategis ya kan? Gitu. PIC itu nganggap enteng aja Pak, ya kan? Pas tanya direksinya, wah saya nggak tahu tuh. Nah itu yang sebetulnya saya udah minta ke staf saya kalau komunikasi hal-hal isu-isu yang yang genting itu jangan ke PIC-nya, mestinya ke manajemennya gitu, kira-kira gitu Pak. Jadi di DPN atau DPP kami mempunyai daftar nomor kontaknya manajemen lah Pak. Mungkin gitu Pak Sekjen supaya memudahkan komunikasi gitu. Ya. Terima kasih Pak Ketua Jatim, Pak Irwan, tadi disampaikan Pak Panani ya, terkait mekanisme pemberitahuan lah ya Pak Panani ya, terkait bahwa masa berlaku SB itu sudah mau habis 15 hari. Saya pun juga sama Pak Irwan, karena kebetulan ada nomor kontak, jadi saya yang ditelepon oleh Bu Asdiani Pak Panani. Iya betul. Bahwa ini SBU-nya sudah habis. Nah, Pak Irwan tadi sampaikan minimal ada notifikasi yang otomatis bahwa 15 hari sebelum SBU-nya selesai itu sudah ada warning lah gitu ya terhadap SBU terkait. Nah, itu satu. Kedua memang terkait juga pemenuhan pernyataan misalnya bahwa kelas kecil itu 3 tahun pemenuhan SNM, kemudian 2 tahun kelas menengah dan besar 1 tahun. Nah, ke depan Pak Panani izin Pak Irwan ini kan punya aplikasi nih SIMAP bagus. Ya. Nah, beliau ini juga mengajukan Pak ke DPN, dan DPN sedang dipelajari oleh teman-teman. Mudah-mudahan minggu ini sudah. Nah, izin Pak Panani dari LSI kita undang ya Pak Irwan ya. Siap. Ya, siap. Saya berharap sih ini aplikasi ini bagus dan memudahkan untuk anggota, dan ini terobosan buat teman-teman dari Jatim Pak Panani. Ya. Jadi kita tidak usah berbayar mahal atau sertifikat ISO dan lain-lain lah. Ya. Di Inkindo Jatim ini ada terobosan Pak Panani. Dan mudah-mudahan ini cocok nih dengan asesor-asesor yang di PLSI, dan ini diterima baik. Itu sih intinya Pak Irwan ya. Betul? Siap. Monggo Pak Irwan, kalau ada mungkin saya tambahkan Pak Sekjen ya. Ya. Mungkin ada sedikit saya tambahkan. Wah, terima kasih sekali tuh kalau sudah ada aplikasinya. Tapi yang harus kita antisipasi, teman-teman BOJK tuh ada yang nggak bisa ngerjakan Pak. Nah itu mestinya teman-teman siap membantu lah mestinya. Pelatihan dulu ya. Ya gitu. Kadang-kadang neraca yang enteng pun nggak ini, berarti kan bukan soal dikerjakan atau tidak kan, berarti pengetahuannya ya kan. Betul. Ketersediaan stafnya ya. Mungkin teman-teman di BOJK-nya
lebih siap ke masalah teknis, bukan ke masalah administrasi, misalkan gitu, ya kan? Biasanya selama ini teman-teman tuh bagian administrasi itu dianggap enteng lah ya, Iya, betul. padahal itu jantungnya ya Pak Ketua ya. Betul Pak Bani. Nah, itu Iya, aja. betul memang ya inilah yang kenapa kita memudahkan agar administrasi ini tidak menjadi kendala. Ya. Kita coba gunakan aplikasi dan aplikasi ini tadi digunakan untuk memantau setiap pekerjaan apakah ada hal-hal yang kelewatan atau tidak terkait dengan dokumen-dokumen administrasi tadi itu. Sehingga permasalahan-permasalahan hukum yang barangkali nanti bisa muncul di belakang itu bisa di backup sedari awal begitu ya. Karena kami melihat khususnya kasus-kasus kami di Jawa Timur banyak kasus-kasus yang sumbernya dari administrasi atau kelemahan dari tadi disampaikan Pak Fanani bahwa UJK ini memang lemah dalam hal itu. Makanya bagaimana kita dorong agar lebih mudah, tetapi tetap kita menjalankan sesuai dengan prosedur yang baik tadi. Ya itu Pak Fanani. Ya, oke, bagus. Saya pernah sampaikan ke Pak Ketua, Pak, semuanya itu kan dengan mulai sama soal pengendalian mutu ini kan bebas Pak, bukan mutu konstruksi saja. Jadi maksudnya semua kewajiban tuh punya checklistnya lah. Mungkin gimana tuh teman-teman di admin tuh disiplin ngecek checklistnya tuh supaya jangan sampai terlambat, jangan sampai tidak dipenuhi atau itu. Mungkin itu perlu juga Pak Ketua ya kan disiapin ya. Terima kasih. Betul. Karena salah satu kita mau lancar seperti Pak Ketua tadi adalah memenuhi administrasi duluan. Iya kan? Iya. Mungkin itu. Saya juga udah bilang ke asesor saya, ya udahlah yang penting kelengkapannya dia dulu lah, ya kan gitu. Bahwa dia dokumen item-itemnya ada, ya udahlah, go ahead lah. Ya, itu kita pahami Pak Fanani ya. Oke. Terima kasih Pak Fanani, terima kasih Pak Sekjen. Pak Sekjen. Ya. Pak Fanani, tadi yang disampaikan Pak Fanani betul memang. Jadi kemarin itu kita menyusun itu sistem manajemen mutu yang khusus untuk konstruksi jasa konsultan kita. Itu agak berbeda memang. Kemarin kami dengan teman-teman konsultan ISO itu juga tarik ulur seperti itu ya. Sehingga ditemukanlah formulasi kita sesuaikan dengan standar kita masukkan sehingga terciptalah manual book seperti itu. Nah, manual book nanti kalau sudah jadi itu baru bisa masuk di aplikasi. Jadi aplikasi itu syaratnya manual booknya harus selesai dulu. Seperti itu Pak. Bagus Pak, bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti memang kami ini sebetulnya mendorong bagi teman-teman yang memang perusahaannya lebih baik, maksudnya gitu ya. Kalau bicara pemenuhan ISO bayar 15-20 juta kan tidak ada masalah kalau memang dia ya sudah, berarti dia tidak mau lebih baik lagi manajemennya kan seperti itu. Tapi ini kita akan mencoba teman-teman betul-betul melaksanakan manajemen mutu dengan yang paling standar lah istilahnya yang standar. Tadi yang disampaikan Mas betul memang kan diawali dari kita yang kecil itu sudah memang. Kalau sudah perusahaan besar kayaknya memang lebih sulit lagi memang maksudnya. Itu penting ya. Kita bisa riset ke teman-teman yang sudah besar usahanya yang belum membangun sistem mutu dengan baik. Kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang omsetnya besar, tapi sistem mutunya masih sekenanya. Diminta untuk menerapkan sistem kendali mutu secara yang benar-benar kan sulit juga. Ini kami mendorong teman-teman yang masih mau berkembang, sudah jalan, ini yang masih kecil skopnya khususnya. Ini harapannya masih sederhana. Bukan malah susah membuat SMM-nya, malah lebih mudah kan gitu ya. Pengaplikasiannya lebih mudah kan seperti itu Mas Ketua ya. Ada Mas Rizky. Monggo. Mas Rizky Perdana. Monggo. Ada yang ditanyakan ini Ryzen ya. Silakan. Mas Rizky, silakan.
Saya mau tanya Pak, kira-kira mulainya kapan ya Pak untuk apa namanya aplikasinya ini Pak? Ya, Ini mulai kapan apa namanya maksudnya? Mulai diterapkannya di dalam peraturan atau? Ya maksudnya kita yang mau nanti akan dikumpulkan terus kita Pelatihan. itu pelatihannya. Oke. ya. Monggo Mas Yuda. Jadi kita hari tanggal apa? Tanggal 15, 16, 17. 15, 16, 17 ini kita Batch sudah batch 1 sudah kita mulai. Kita sudah mulai terapkan batch 1 tanggal 15, 16, 17. Memang khusus untuk teman-teman yang kemarin ikut terlibat di penyusunan dokumen. Jadi kenapa kita terapkan untuk teman-teman yang ikut penyusunan dokumen dulu? Harapannya kita sudah memahami dulu dari awal sehingga pelatihan ini kalau ada kekurangan-kekurangan besok kita evaluasi segera. Kemudian setelah itu kita nanti untuk umum, artinya untuk teman-teman Inkindo Jatim yang ada di Jawa Timur. Nah, itu seperti itu. Nah, monggo nanti Mas Rizky dipantau nanti setelah tanggal-tanggal berapa ya? Yang kedua itu mungkin tanggal-tanggal 20-an ya. Februari. Ya, Februari awal tanggal 20-an kita sudah akan buka untuk umum kaitannya dengan pemenuhan dokumen tadi itu. Kalau yang tanggal 15, 16, 17 besok ini sudah tutup. Memang ini untuk teman-teman kemarin yang secara aktif ikut menyusun sehingga diskusinya sudah ini. Oke, itu Mas Rizky. Nanti dipantau di tanggal sampai Februari awal ya. Nanti akan kami sampaikan Mas Rizky. Iya, terima kasih Bapak. Matur nuwun. Terima kasih barangkali ada yang mau bertanya lagi. Oh ya, ada pertanyaan ya. Ini Bu Wahyu ini ya. Probolinggo ini, Bu Wahyu. Bagaimana kalau SBU tidak sama masa berakhirnya? Wah, ini bagaimana? Ya lebih baik yang terakhir, yang bukan yang pertama ya. Sudah tidak jalan ya harus segera diurus begitu ya. Yang paling dekat habis itu ya. Karena kita nggak tahu resikonya ya, jadi lebih baik ya segera diurus saja ya. Yang pertama kali mati harus segera kita diajukan itu. Kayaknya begitu. Mungkin kan, Pak Van tadi ada Pak Vanani ya. Barangkali bisa menjawab Pak. Bantu menjawab Pak Vanani. Tiganya kan begitu. Kayaknya sih iya. Monggo Pak Vanani barangkali ya, lebih. Ada Pak Vanani. Oke, ada teman itu SBU-nya. Pertanyaan yang mana, Pak? Kalau SBU-nya itu kan tidak sama selesainya. Tapi ada yang satu selesai, yang satu sudah mau habis. Ikut yang mau habis ini apakah ataukah yang terakhir gitu loh? Ya ikut yang komitmen pertamanya, Pak. Nanti khawatirnya kalau yang terakhir bisa molor gitu Pak nih. Iya. Iya betul. Kalau pertama sudah, terakhir kan nggak perlu lagi. Nggak usah mikir lagi gitu ya. Cuma yang pertama itu yang harus dipenuhi. Iya, sudah selesai lah urusannya kalau itu. Jelas ya Bu Ayu. Ini Bu Ayu. Berarti harus segera ikut. Iya segera proses. Berarti segera ikut batch yang kedua mungkin. Ya nanti ikut kedua aja Bu Ayu. Siap. Makasih Pak. Matur nuwun. Makasih Pak Panami. Yo, sama-sama. Saya bacakan lagi apa ini? Saya bacakan lagi ya. Permasalahan yang kadang teman-teman pelaku usaha alami adalah LPJK melakukan sosialisasi jika ada regulasi. Yang diundang hanya sebatas ketua LSBU. Sementara LSBU kadang tidak melanjutkan ke anggota sehingga infonya tidak sampai. Jadi bukan tidak patuh. Wah ini. Tadi mungkin ada satu tadi yang belum mungkin ngapunten saya tanyakan ke LSI apakah bisa. Ya kemarin kan ini kemarin dari PU ya kan, LPJK ya. Untuk LSBU tetapi kan kita sebarkan juga ke anggota memang. Ya. Maksud kami dari DPP apakah bisa juga diberikan ini juga notif ya. Yang kan itu tadi disampaikan Pak Vanani kalau yang habis itu yang dinotif adalah SBU-nya ya. Ini yang pemilik SBU. Apakah DPP bisa diberi ininya tembusannya seperti itu sehingga kami tahu ini sudah habis, kita juga bantu mengingatkan seperti itu Pak Vanani. Ini kan kaitannya begini. Kalau kita bicara tembusannya 15 hari sedangkan
aturan sekarang itu pemenuhan kebutuhan ada SMAP. Apakah 15 hari itu bisa selesai? Nggak mungkin. Akhirnya teman-teman larinya cari mau nggak mau minta sertifikat sing syukur dadi seperti itu. Monggo Pak Fanani. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kalau soal informasi kan kita harus selalu memperbaiki Pak ya. Kekurangannya apa kita perbaiki. Tapi yang jelas Pak Sekjen DPN lah bikin aja aturan mainnya Pak, ya kan? Aturan main apakah kita boleh bersurat langsung ke DPP atau apa, ya kan? Karena kita ini kan bagaimanapun ya kadang-kadang orang kita kan birokrasi itu ini Pak ya. Saya trauma dimarahin Pak Imam waktu DPP dulu Pak. Kirim surat tanpa DPN, Pak Imam marah, DPN marah, ya kan? Setelah itu saya ampun Pak. Jadi Pak Ketua, Pak Sekjen diatur aja lah aturan mainnya. Ya. Kalau informasi seperti apa, ya boleh langsung lah yang menyangkut bukan kebijakan lah operasional. Kan kita bisa bedakan itu Pak ya. Wah ini soal informasi biasa, langsung gitu bablas ya kan. Kalau menyangkut kebijakan atau apa ya silakan pihak DPN atau apa mungkin diatur begitu ya kan, jadi sayanya juga enak gitu. Siap Pak Fanani. Terima kasih. Jadi bisa dipermudah lah itu sebetulnya ya kan. Terima kasih. Nanti coba kita komunikasi dengan Pak Sekjen ya. Ya aturan mainnya saya sih kan nggak bayar Pak, tinggal filenya aja deh. Oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fanani. Terima kasih pencerahannya. Matur nuwun infonya. Kalaupun file list satu Indonesia, saya itu tetap minta saya siapkan per provinsi supaya teman-teman DPN nggak perlu ngedit lagi. Nggak perlu tahu yang lain-lain. Pokoknya provinsi dia saja gitu. Gitu. Matur nuwun Pak Fanani. Ya, sama-sama. Mungkin hari ini mudah-mudahan Pak Sekjen bisa memforward langsung ke DPP daftarnya Pak ya. Iya, kami di BSAP DPP ini juga biar ada fungsinya juga. Oh iya, kalau saya malah senang kalau dibantu Pak, ya kan? Dibantu siap. Itu ya. Saya pernah dulu Pak Ketua tuh yang ikut bulan bulan Juni 2022 awal kita Pak, kan udah kita coba mengikut sertakan Pak. Cuman lo kok jadi pada macet ini di provinsi Pak, ya kan gitu. Kalau itu bisa kita perbaiki, kita ulang lagi Pak Ketua ya, bahwa gimana nih BSAP bisa ikut, ya kan? Yang penting standar waktunya kita itu terpenuhi, itu aja sebetulnya, gitu Pak. Kalau sama-sama BSAP, LSI komit memenuhi waktu itu, ya lanjut aja gitu. Terima kasih Pak. Bapak, matur nuwun Pak Fanani. Nah, tadi saya kembali lagi kami jelaskan dari dasar kemarin webinar dengan LPJK itu kepatuhan terhadap sertifikat SBU dan SKK. Pengajuan perpanjangan dilakukan melalui OSS dengan melampirkan dokumen terbaru paling lambat 1 bulan sebelum masa berlaku SBU habis. Ya, ini kan memang harus benar-benar disiapkan ya. Ini mau bagi teman-teman yang belum tahu ini. Kelengkapan SMAP akhirnya larinya kemana kalau enggak tahu jadi. Makanya kita persiapkan dari awal agar teman-teman bisa menyiapkan diri dengan baik. Ada lagi yang ini ada pertanyaan juga ya. Kami dari permohonan perubahan. Ini kami kegiatannya SMAP ya. Nanti bisa ditanyakan langsung di LSI atau DPP. Ini Mas bisa dari mana ini? Jawa Timur? Bisa ditanyakan di DPP masing-masing, ada PIC-nya. Sulbar, Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi. Bisa ditanyakan ke DPP-nya, Bapak.
Baik, insya Allah kami nanti saya komunikasi ke DPP. Iya, iya. Siap. Ini terkait dengan SMM, SMAP, barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak. Bapak ini perpanjangan ya? Perpanjangan berarti kan harus ada SMAP-nya ini. Sudah ada Pak, sudah ada. Cuma kenapa belum diproses sementara SMAP, SMM-nya sudah saya buatkan juga. Kita sudah ajukan permohonan perubahan. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari LSI. Seperti itu Pak. Oh jadi mungkin saya jawab aja ya Pak. Ya, monggo. Jadi kalau untuk status perubahan itu langsung ke OSS-nya Pak. Itu ada aplikasi perubahan status informasi. Tidak lewat LSI saja. LSI hanya memonitor sudah dipenuhi atau tidak gitu. Jadi memang banyak yang salah ini, salah apa? Salah pengertian ya Pak Sekjen, Pak Ketua. Jadi teman-teman tuh sudah upload ke LSI, udah tuh tapi yang di LPJK tidak diperbaiki Pak. Ya, mungkin ya ini kita pengalaman lah, misinformasi lah. Tapi kalau memang sudah ada, tinggal aja pulang dari sini, buka aplikasi, ubah status, dokumen diupload, selesai, hilang tuh statusnya nanti Pak. Gitu. Jadi, ya baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ini kembali ya ke depan kita masalah komunikasi bukan saya ngaku tidak salah ya, kita juga ada ya, atau sama-sama lah kita perbaiki Pak. Nggih. Matur nuwun. Saya kalau ada pertanyaan langsung ke kita ditanyakan saja Pak gitu. Ya tadi yang aturan main sama Pak Sekjen itu tadi ini gimana nih? Iya. Betul siap. Ini sama Mas Koko ini juga barusan terakhir ya perpanjangan Mas Koko ya. Jadi kalau perubahan kami berproses itu insya Allah tidak ada kendala. Memang yang menjadi kendala itu di perpanjangan. Jadi beda proses perubahan dan perpanjangan. Tapi alhamdulillah kami langsung dikawal Pak dengan Pak Freddy sama Pak Supri ya kalau tidak salah ya. Jadi kami sudah komunikasi dengan tim LPJK, dengan LSI. Insya Allah yang perpanjangan ini dalam proses. Jadi ini sudah tanda kontrak, sudah ada permintaan pembayaran dan menunggu ininya katanya 15 hari ya Pak Panani ya. Iya. Proses. Ya besok saya ke ini Pak, ke Ketua LPJK Pak, nanyakan ini gimana nih. Saya paham kendalanya, tapi kami sudah dibantu terima kasih. Cuman memang mudah-mudahan begini Pak Panani, kami kemarin memang jadi diskusi ini ya. Kami kemarin minta surat ke LSI barangkali jika memang tenggat waktu SPU itu habis, surat penjelasan dari LSI itu bisa diterima oleh Pokja, itu harapan kami sebenarnya. Tapi lebih baik sebenarnya kalau yang mengeluarkan itu LPJK Pak. Oh ya, oke. Ini diskusi aja Bapak. Oke. Ya. Baik Pak. Terima kasih Mas Koko. Pak Ketua, barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Ini jam 3. Saya kira ini aja saya sampaikan sebelum nanti ditutup ya. Jadi SMAP ini memang SIMAP ini memang kita siapkan untuk teman-teman di Jawa Timur. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di luar Jatim, barangkali nanti bisa koordinasi dengan ketua DPP-nya masing-masing. Kami mungkin harus bersama-sama dengan DPP setempat kalau kita mau mungkin penerapan aplikasi ya. Nah, itu saja mungkin yang perlu kita sampaikan. Nah, saya kira itu aja Mas Aset ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang sore hari ini memberikan manfaat dan memberikan gambaran bersama-sama. Dan kami dari DPP sebenarnya punya maksud, punya misi adalah bagaimana menerapkan manajemen itu benar-benar dijalankan. Oke. Kemudian bagaimana kita komplain terhadap manajemen anti suap juga kita jalankan. Oke. Dari kondisi yang paling sederhana. Nah, kalau kita perusahaan sudah besar, nah tentu sulit ya kan begitu, bebannya berat dan banyak yang harus kita kerjakan. Tapi ketika kita masih sederhana, masih awal, nah ini tentu ini akan lebih mudah gitu. Prinsipnya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ketua. Saya ucapkan juga terima kasih Mas Koko. Terima kasih Pak Fanani, terima kasih. Oh ini ada Pak Andi. Barangkali bisa selo dulu, barangkali ada yang mau disampaikan ini. Monggo, kami beri waktu ini khusus ini buat Pak Andi ini. Iya, monggo. Silakan. Monggo Pak Andi. Ini pengalaman beliau ini banyak nih di manajemen. Iya. Karena yang beliau kawal pekerjaan-pekerjaan yang multi
multitask gitu ya. Jadi memang benar-benar harus dijalankan. Saya pikir apa yang disampaikan tentang sistem manajemen anti penyuapan ini ya, kalau bisa ya kita sosialisasi terus-menerus. Karena kenyataannya di lapangan ini, di WA, di grup-grup juga kelelahan. Kita itu mengalami kelelahan. Iya, kelelahan berenang di lautan yang penuh hiu. Istilahnya. Kelelahan dan kekalahan ya Pak ya. Iya, capek kita itu kerja ya. Terus ada lagi yang berkembang bahwa jasa konsultan ini tidak cocok untuk generasi kedua gitu ya. Berkembang itu. Jadi ya monggo dilanjut, saya pikir apresiasi saya. Ngikutin terus kok tadi. Terima kasih. Ngurusi kerjaan nih tadi. Oke. Matur nuwun Pak Andi. Terima kasih karena waktu sudah jam 3 ya. Mungkin kami cukupkan. Kami terima kasih banyak Mas Ketua, terima kasih banyak. Mas Koko, Pak Fanani, Pak Sekjen juga ada. Oh ini masih ada ini Pak, selalu setia dengan kita ini. Terima kasih atas supportnya Pak Fanani juga. Ada Mbak Ani juga ya. Oke. Banyak ini juga dari DPN ini. Terima kasih banyak, terima kasih atas supportnya. Terima kasih untuk semua peserta talkshow pada siang sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi satu manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Talkshow ini, kegiatan ini kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.